Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi video tentang pemasangan otomatis tandon elektrik dan mengkonversinya dari arus yang kecil menuju ke arus yang lebih besar untuk dibebankan kepada sanyonya ya. Ini jenis otomatis yang saya pasang ya. Ini sistemnya sama dengan switch ya. Ada kontak normal open dan normal close nya ya. Sama, saya menggunakan kabel kecil ya, sedangkan yang saya gunakan sanyonya itu berdaya hampir 500 watt ya. Tidak mungkin saya menggunakan kabel kecil ini langsung menuju sanyo karena bisa mengakibatkan kabel langsung terbakar ya. Ini saya pakai output yang 2 dim ya. Nah, ini kegunaan adalah stop kran ya. Jika ada pemasangan kran baru atau penambahan jalur, kita cukup menutupnya saja ya. Ini jalur instalasi ke rumah ya. Nanti pipa ini dikonversi menuju ke rumah dengan menggunakan pipa 3/4 ya. Ini adalah jalur input ke tandon, juga sekaligus sebagai output menuju ke jalur depan ya. Karena kita mengirit biaya daripada pakai 2 jalur pipa 2 dim ke depan ya, dan 3/4 ke input ya, kita biayanya semakin besar, maka saya menggunakan tusen tengah untuk mempermudah dan menghemat biaya ya. Kira-kira jarak dari sini ke bawah itu 30 meter. Nah, sedangkan yang saya gunakan ini adalah overload ya. Overload ini gunanya adalah mengkonversi 2 dim ke 3/4. Nah, ini adalah overload 2 dim ke 3/4 agar tekanannya di dalam tinggi ya. Saya juga menggunakan relay untuk mengkonversi arus kecil menuju arus besar untuk sanyonya ya. Jika kabel kecil ini langsung disalurkan ke rumah ya, tidak mungkin sanyonya akan menyala, bisa-bisa kabelnya yang akan terbakar. Makanya saya gunakan relay ya. Untuk daya yang lebih besar lagi bisa digunakan kontaktor. Ini adalah contoh pemasangan dari relaynya ya. Kabel warna abu-abu itu langsung menuju ke atas ya. Pemasangannya cukup mudah ya. Kabel abu-abu itu atau yang bersumber langsung dari atas tandon tadi sama fungsinya seperti saklar ya. Yang intinya pin 2 dan 7 dari soket ini teraliri listrik ya, sehingga ya kontaknya akan menarik NC menuju NO ya, yang berakibat sanyo akan teraliri listrik ya. Setelah kontak tersambung, maka arus listrik dari PLN langsung menuju ke beban dari sanyo tersebut ya, sehingga tanpa harus melewati kabel yang berwarna abu-abu tadi ya. Kabel abu-abu ini hanya untuk menghidupkan relay, bukan untuk menghidupkan sanyo ya. Jikalau langsung ya, kenapa saya gunakan relay ini ya? Nah, untuk faktor keamanan dari kabel tadi, dan juga untuk menghindari downnya tegangan ya. Karena jarak dari sanyo
dengan tandon itu kira-kira 30 meter ya. Sedangkan dikhawatirkan tegangan drop ya. Jikalau jaraknya tidak seberapa jauh, saya gunakan kabel 2 kali 2,5, itu sudah cukup. Sedangkan ini kan jaraknya jauh. Sedangkan kalau kita beli kabel yang besar ya, misalkan kita pakai kabel yang 2 kali 2,5 mili ya, itu berapa biayanya ya. Ya mendingan kita pakai relay ini ya, murah biayanya dan aman untuk instalasinya ya. Kenapa saya harus menggunakan pipa 2 ini? Alasannya yaitu agar tekanan yang dihasilkan di kran-kran instalasi rumah itu keras ya, apalagi yang kita gunakan peralatan seperti shower, water heater, itu kan butuh tekanan tinggi ya, tidak masalah kalau kita menggunakan pipa 3/4 ya, asalkan outputnya cuma 2 kran atau 3 kran saja. Lah ini kan butuh beberapa titik kran yang harus dipasang, makanya jika digunakan bersamaan tekanannya tetap tinggi. Nah, sekarang kenapa saya menggunakan tusen tengah, yaitu agar supaya aliran output dari tandon bisa mengaliri juga jalur input ketika sanyo tidak menyala. Jadi bisa digunakan 2 arah. Sebetulnya lebih efektif ditaruh di bawah ya, tusen tengah ini, agar tekanan lebih tinggi daripada kita taruh di atas ya. Tentunya karena tekanannya yang langsung ke bawah akan tinggi menggunakan pipa 2 dim tadi. Jadi aliran ini tidak bisa masuk ke jalur output, tapi langsung menuju jalur input, langsung menuju tandonnya ya. Jadi ketika sanyo menyala, maka aliran air tidak bisa masuk ke output tadi, langsung menuju input saja ya. Ketika sanyo berhenti menyala, maka bisa dialirkan air menuju output ke pipa yang 3/4 ini. Karena pipa 3/4 ini sumbernya dari depan, sedangkan depan juga ingin menggunakan kran ya, diberi kran ya untuk penyiraman tanaman dan lain sebagainya ya. Maka daripada menggunakan pipa 2 jalur, maka saya gunakan cuma 1 jalur saja. Lah sedangkan pemasangan pelampung tandon ini ada banyak yang saya lihat di masyarakat, banyak yang salah menatanya ya. Itu kenapa ada 2 pelampung di bawaan otomatis tandon ini ya, karena level atas dan level bawah ini sangat berpengaruh pada pengisian air, pengisian dari sanyonya ya. Yang sebelah bawah itu adalah berfungsi sebagai level bawah, dan yang di atas adalah level atas ya. Kita bisa menentukan kapan sanyo itu mengisi, kapan sanyo itu berhenti mengisi, ditentukan pada pemasangan pelampung ini ya, level atas dan level bawahnya. Banyak di masyarakat salah penentuan otomatis tandon ini. Jika
penjelasan kurang dapat dimengerti bisa kirim di kolom komentar. Dan cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.